Dinda meninggalkan Davin karena kemiskinan 5 tahun lalu. Mereka bertemu kembali di pasar tradisional saat Davin sedang menjual sayuran. Matahari belum sepenuhnya muncul, tapi kabut pagi sudah mulai menipis di pasar tradisional desa Sumberwangi. Aku, Davin, duduk di balik tumpukan sayuran segar yang baru saja kupetik dari kebun sendiri. Kepala desa izinkan kami para petani kecil menjual hasil bumi langsung ke pasar tanpa harus lewat tengkulak. Aku memang bukan pedagang sejati, tapi setelah 5 tahun hidup berubah, ini adalah jalan yang kupilih. Aku tinggal di sebuah rumah tua yang berdinding kayu, beratap seng yang sudah mulai berkarat. Ibuku, Mbok Tumi, masih hidup dan tinggal bersamaku. Aku tak pernah menikah lagi sejak Dinda pergi. Aku tahu, banyak orang menilai aku gagal karena ditinggal istri. Tapi aku tak peduli. Aku percaya, hidup bukan tentang siapa yang punya istri, cantik, atau rumah besar, tapi tentang apa yang kita lakukan untuk sesama. Aku menata tomat dan cabai di atas meja kayu yang sudah lapuk. Beberapa tetangga sudah mulai berdatangan. Ada Bu Siti, pedagang nasi uduk yang setiap pagi membeli sayur segar untuk lauknya. Ada juga Pak Joko, tukang becak yang suka ngobrol sambil menunggu penumpang. Mereka mengenaliku sebagai Davin, mantan guru honorer yang memilih hidup sederhana di desa. Mas Davin, tomatnya segar-segar ya? Tanya Bu Siti sambil memilih tomat merah yang berkilauan. Tentu, Bu, baru dipetik tadi malam, jawabku sambil tersenyum. Aku memang tak pernah mengejar kemewahan. Uang dari hasil jualan sayur cukup untuk membeli beras, obat untuk ibu, dan sesekali bensin untuk motor tua yang kupakai ke pasar. Aku tahu, aku bisa saja hidup lebih nyaman jika membuka usaha besar, atau bahkan kembali ke dunia bisnis yang pernah kutinggalkan. Tapi aku memilih untuk tetap rendah hati. Saat itu, langkah kaki terdengar di antara riuh pasar. Aku mendongak, dan di sanalah dia, Dinda, masih cantik, masih anggun, tapi dengan aura yang berbeda. Di sampingnya berdiri seorang pria yang asing bagiku, tinggi, berjas, dan berwajah tegas. Mereka berjalan dengan langkah percaya diri, seperti orang yang tak pernah merasakan hidup susah. Aku diam. Hati berdebar. 5 tahun berlalu, tapi bayangan masa lalu masih menggema. Dinda dan aku dulu menikah dengan cinta. Kami sempat punya impian bersama, tapi kemiskinan mengubah segalanya. Dia pergi, meninggalkanku, dan kini ia kembali dengan pria lain. Dinda, ini pasar tradisional, bisa-bisanya kita ke sini, kata pria itu dengan nada tinggi. Hanya mau lihat-lihat. Aku penasaran, jawab Dinda sambil melirik ke sekeliling. Dan matanya menemukanku. Dinda terdiam. Ia menatapku, seperti melihat hantu masa lalu. Aku membalas pandangannya dengan tenang. Tak ada amarah, hanya rasa ingin tahu apa yang membawanya ke sini. Pria itu mengikutinya, lalu melihatku. Ini penjual sayur? Dinda mengangguk pelan. Masih di sini, ya? Katanya dengan nada menyindir. Aku tersenyum tipis. Masih, tempat, ini nyaman. Pria itu tertawa kecil. Jadi, ini mantan suamimu? Haha, lucu. Aku Rangga, pengusaha properti, dan kamu? Aku Davin, petani dan pedagang kecil. Dinda tak banyak bicara, tapi matanya menatapku dengan rasa aneh. Mungkin penasaran, mungkin juga menyesal. Beberapa pembeli di sekitar mulai memperhatikan. Ada yang mengenali Dinda. Mereka tahu cerita lama. Aku tak ingin jadi tontonan. Jadi aku kembali menata sayuranku. Kasihan sekali hidupmu ya, kata Rangga lagi. Mantan suami istri hidup begini. Sementara kamu, yah, lihat aku. Aku bisa kasih Dinda segalanya. Aku menghela napas. Kamu mungkin bisa kasih Dinda mobil, rumah besar, dan uang. Tapi apakah itu membuatnya bahagia? Rangga terdiam sejenak. Dinda menunduk. Aku berdiri, lalu berkata dengan tenang. Aku tidak marah, Dinda. Aku bahkan tidak dendam. Aku hanya berharap kamu bahagia dengan pilihanmu. Lalu aku kembali duduk, seolah-olah tak ada yang terjadi. Tapi di sekelilingku, suasana berubah. Orang-orang mulai membicarakan Dinda dan Rangga. Ada yang mengejek, ada yang menyesal. Tapi, aku tak peduli. Yang penting, aku tetap Davin. Sederhana, tenang, dan utuh. Saat langit mulai gelap dan suara pasar mulai sepi, aku pulang ke rumah kecilku. Jalanan desa yang berdebu menyambut langkahku. Motor tua yang kupakai masih setia menemani. Aku memarkirnya di halaman yang hanya beralaskan tanah, lalu membuka pintu kayu yang sudah mulai lapuk. Ibu, saya pulang. Sapaku pelan. Di dalam, Mbok Tumi duduk di kursi rotan,
sambil menonton sinetron lawas di televisi kecil. Matanya menyala-nyala saat melihatku. Mas Davin pulang, cepat sekali hari ini, katanya sambil tersenyum. Aku capek, Bu. Pasar ramai sekali tadi pagi, banyak pembeli, tapi juga banyak yang menggosip. Ibuku menatapku dengan tatapan penuh makna. Dinda datang lagi. Ya, aku diam sejenak. Aku tahu, ibuku tahu, dia selalu tahu. Aku mengangguk pelan. Dia datang bersama suaminya. Pria kaya, nama dia Rangga, pengusaha. Mereka terlihat bahagia. Ibuku menghela napas panjang. Kamu masih sayang dia. Aku tersenyum getir. Sayang? Iya, tapi bukan dalam arti ingin memiliki lagi. Lebih ke khawatir. Aku takut dia tidak benar-benar bahagia. Uang bisa dibeli, tapi hati yang tenang itu susah. Ibuku mengangguk perlahan. Kamu sudah dewasa, Mas. Tapi ingat, kamu tidak sendiri. Ibu masih ada, dan kamu punya hati yang baik. Itu lebih berharga dari apapun. Aku menatap ibuku dengan penuh rasa syukur. Aku tahu, tanpa ibu, mungkin hidupku akan lebih berat. Ibuku selalu jadi tempatku berpulang. Tempatku menemukan ketenangan. Malam itu, aku duduk di depan rumah, menikmati angin malam yang sepoi-sepoi. Aku menatap langit penuh bintang. Aku ingat masa lalu. Aku dan Dinda dulu sempat punya impian, ingin punya rumah besar, mobil mewah, dan hidup mapan. Tapi hidup tak bisa direncanakan. Aku memilih jalan yang berbeda, bukan karena tak mampu mencapai kesuksesan, tapi karena aku memilih untuk hidup sesuai hati nurani. Aku pernah punya semua itu, mobil mewah, rumah besar, uang berlimpah. Aku dulu bekerja di perusahaan otomotif besar. Aku bahkan punya saham di beberapa dealer mobil. Tapi suatu hari, aku menyadari satu hal. Uang tak bisa membuatku tenang. Dunia bisnis penuh intrik, tekanan, dan persaingan yang tak sehat. Aku lelah. Aku memilih mundur. Aku menjual sebagian besar sahamku, menyisakan cukup untuk hidup sederhana. Aku kembali ke desa, menjual sayur, dan hidup tenang. Aku tak pernah menyesal. Tapi melihat Dinda kembali dengan pria kaya tadi, aku jadi bertanya, apakah dia bahagia? Harinya, aku kembali ke pasar. Langit pagi cerah. Aku membawa sayuran segar dari kebun. Aku tata sayuran di meja kayu yang sama. Bu Siti datang seperti biasa. Pak Yoko Juk. Tapi kali ini, ada gosip baru di pasar, Mas Davin. Tadi malam ada berita di TV. Ada pengusaha muda yang terlibat kasus korupsi. Namanya Rangga Pratama. Katanya, dia pengusaha properti, kata Bu Siti sambil menunjukkan ponselnya. Aku terkejut. Rangga Pratama? Iya, katanya, dia menipu banyak orang. Proyeknya fiktif. Uang investor menguap, dan istri dia juga disebut-sebut terlibat. Aku diam. Dinda, terlibat? Aku tak percaya begitu saja. Tapi hatiku mulai gelisah. Aku tak bisa membayangkan Dinda terlibat dalam hal seperti itu. Aku tahu, dia memang ambisius. Tapi apakah sampai sejauh itu? Aku memutuskan untuk mencari tahu. Aku membuka ponselku, mencari berita tentang Rangga Pratama. Dan, benar saja, di beberapa situs berita lokal, ada artikel yang menyebutkan bahwa Rangga sedang dalam penyelidikan KPK. Bahkan, rumah mewah mereka di bilangan Jakarta Selatan sudah digeledah. Aku menghela napas. Aku tak senang melihat orang susah. Tapi aku juga tak bisa membayangkan Dinda dalam situasi seperti ini. Aku tahu, mungkin ini karma, tapi aku tak ingin melihatnya hancur. Beberapa jam kemudian, sebuah mobil mewah berhenti di depan pasar. Aku langsung mengenalinya. Itu mobil Dinda. Tapi kali ini, Dinda sendirian, wajahnya murung, matanya sembab, seperti habis menangis. Aku menatapnya. Ia melihatku, lalu keluar dari mobil. Langkahnya pelan. Ia berhenti di depanku, Davin. Aku butuh bantuanmu. Aku diam sejenak, lalu berkata pelan. Apa yang terjadi? Dinda menatapku dengan mata penuh penyesalan. Rangga ditahan. Aku tak tahu harus ke siapa. Aku menatapnya. Aku tahu, ini adalah awal dari sesuatu yang baru. Bukan balas dendam, bukan pula kembalinya masa lalu. Tapi mungkin, ini adalah kesempatan untuk memperbaiki. Aku menarik napas panjang, lalu berkata, mari kita bicara. Tapi bukan di sini. Kita pergi ke tempat yang tenang. Kami duduk di bawah pohon randu yang rindang, tak jauh dari pasar. Angin pagi berhembus perlahan, membawa aroma tanah yang baru saja diguyur hujan semalam. Dinda duduk di kursi plastik yang aku ambilkan dari lapak sayuranku. Ia tampak rapuh, jauh berbeda dari sosoknya yang dulu datang bersama Rangga, dengan langkah percaya diri. Davin,
Aku tak tahu harus ke siapa, katanya pelan. Suaranya serak. Aku menatapnya. Tak ada rasa dendam, hanya rasa iba dan keinginan untuk membantu. Apa yang sebenarnya terjadi? Dinda mengusap matanya yang sedikit bengkak. Rangga, dia ditahan. KPK datang ke rumah. Mereka menyita dokumen, laptop, bahkan mobil kami. Aku tak tahu kalau dia melakukan semua ini. Proyeknya fiktif, uang investor dipakai untuk gaya hidup kami. Aku merasa bodoh. Aku diam sejenak. Aku tahu Dinda bukan penipu, tapi mungkin ia terlalu percaya pada Rangga. Mungkin juga ia terlalu nyaman dalam kemewahan hingga tak pernah mempertanyakan asal-usul uang itu. Kamu ikut terlibat? Tanyaku pelan. Ia menggeleng cepat. Tidak, aku hanya istri. Aku tak pernah tahu soal bisnisnya. Aku hanya hidup enak, jalan-jalan, belanja. Aku merasa punya segalanya tapi sekerong. Aku tak punya apa-apa lagi. Aku menatap wajahnya. Dinda yang dulu sombong dan angkuh, kini terlihat hancur. Aku ingat 5 tahun lalu, saat ia meninggalkanku karena kemiskinan. Kini, ia datang padaku. Mungkin karena tak punya tempat lain, aku tak bisa membantumu secara langsung. Dinda, tapi aku bisa bantu kamu berpikir jernih. Ia mengganggu. Aku hanya butuh seseorang yang bisa kupercaya. Dan kamu satu-satunya orang yang masih peduli. Aku tersenyum tipis. Aku tidak membencimu, Dinda. Aku hanya tak ingin melihatmu hancur. Kami pulang ke rumahku. Ibu menyambutnya dengan ramah. Meski terkejut melihat Dinda datang dengan wajah murung, ibu tak banyak tanya. Dia hanya menyediakan teh hangat dan roti panggang. Silakan makan dulu, nak, kata ibu lembut. Dinda menerima dengan ucapan terima kasih. Ia makan perlahan, seperti orang yang sudah lama tak merasakan makanan sederhana. Aku menatap rumahku. Sederhana, berdinding kayu, lantai semen. Tapi disinilah ketenangan berada. Aku tak punya AC, sofa mewah, atau televisi layar lebar. Tapi aku punya ibu, punya ketenangan, dan punya hati yang utuh. Aku ingat masa lalu. 5 tahun yang lalu, aku masih bekerja di kota. Aku adalah salah satu direktur di jaringan dealer mobil besar. Aku punya penghasilan tinggi, mobil mewah, dan apartemen di pusat kota. Tapi hidupku penuh tekanan. Aku sering bertengkar dengan atasan. Tak punya waktu untuk keluarga, dan setiap hari seperti perang. Lalu aku memutuskan untuk mundur. Aku menjual sebagian besar sahamku, menyisakan cukup untuk hidup tenang. Aku kembali ke desa, mencoba hidup sederhana. Aku membangun kebun, menanam sayur, dan mulai menjualnya di pasar. Awalnya orang mengejekku. Mantan direktur jadi penjual sayur, tapi aku tak peduli. Aku lebih bahagia. Dan yang paling penting, aku mulai membantu anak-anak yatim di desa. Ada 5 anak yang tinggal di panti asuhan kecil di dekat masjid. Aku sering mengunjungi mereka, memberi makanan, baju bekas layak pakai, kadang buku pelajaran. Aku tak punya banyak uang, tapi aku punya keinginan untuk berbagi. Malam itu, Dinda menginap di rumahku. Ibu menyediakan kamar kecil yang biasa dipakai. Untuk tamu, aku tidur di ruang tamu, di atas kasur tipis. Malam itu, aku mendengar Dinda menangis pelan dari balik dinding. Aku tak masuk, aku hanya duduk di luar, menatap langit penuh bintang. Aku berpikir, apakah ini karma? Apakah Dinda kini merasakan apa yang dulu aku rasakan? Tapi aku tak ingin melihatnya hancur. Aku ingin ia bangkit. Aku ingin ia menyadari bahwa uang bukan segalanya. Bahwa hidup yang berarti bukan diukur dari mobil atau rumah besar, tapi dari apa yang kita lakukan untuk sesama. Keesokan paginya, Dinda bangun lebih awal. Ia membantu ibu menyiapkan sarapan. Aku melihatnya dari luar. Ia mencuci piring. Sesekali, tersenyum kecil pada ibu. Itu adalah senyum yang jarang kulihat dulu. Senyum yang tulus, bukan senyum untuk pamer. Setelah sarapan, ia menatapku. Aku ingin mulai dari nol, katanya. Aku tak ingin hidup seperti dulu lagi. Aku ingin berubah. Aku mengangguk. Aku akan bantu. Tapi kamu harus berkomitmen. Mengangguk yakin. Aku siap. Aku tersenyum. Aku tak tahu apa yang akan terjadi nanti. Tapi, aku tahu. Ini adalah awal dari sesuatu yang baru. Bukan balas dendam. Bukan pula kembalinya masa lalu. Tapi mungkin, ini adalah awal dari pemulihan. Dan aku siap membantunya. Pagi itu, Dinda membantuku menyiapkan sayuran untuk dibawa ke pasar. Ia mencuci tomat dan cabai dengan teliti. Seperti orang yang baru belajar hidup sederhana. Ibu tampak senang melihat. Aku juga. Kamu tidak perlu membantu, Dinda, kataku sambil mengangkat keranjang sayur ke pikulanku.
Tapi aku ingin, jawabnya pelan. Aku ingin belajar dari awal. Lagi pula, ini mungkin satu-satunya cara aku bisa membayar semua kesalahanku. Aku tersenyum tipis. Kamu tidak punya utang padaku, Dinda. Yang penting, kamu berubah. Hidupmu, pikiranmu, hatimu. Aku berusaha. Kami berjalan bersama ke pasar. Udara pagi begitu segar. Burung-burung berkicau di balik pepohonan. Di sepanjang jalan, aku melihat anak-anak kecil berlarian kecil menuju sekolah. Mereka memakai seragam sederhana, tapi wajah mereka ceria. Aku teringat pada anak-anak yatim di panti dekat masjid. Mereka juga seperti itu, tidak punya banyak, tapi tetap bisa tersenyum. Saat tiba di pasar, suasana mulai ramai. Bu Siti sudah ada di lapaknya. Pak Joko sedang membetulkan roda becaknya. Aku menata sayuran di meja kayu yang sama. Dinda duduk di sampingku, membantuku mengemas sayuran dalam kantong plastik. Tiba-tiba, sebuah mobil mewah berhenti di depan pasar. Aku mengenalinya. Itu mobil dari tim manajemen dealer mobilku. Di belakang kemudi duduk Pak Hadi, manajer Kabang, dealer di Jakarta. Ia keluar dari mobil, melihat ke sekeliling, lalu mendekatiku. Mas Davin, sapanya dengan suara rendah. Aku mengangguk. Ada apa, Pak Hadi? Ia menatap Dinda sejenak, lalu berkata pelan. Ada masalah di cabang Jakarta. Kita perlu bicara. Sekarang, aku menatap Dinda. Ia memperhatikan percakapan kami dengan tatapan bingung. Dinda, aku ada urusan sebentar. Tunggu di sini. Ya, ia mengangguk. Iya, aku di sini saja. Aku berjalan bersama Pak Hadi ke tempat yang lebih sepi. Di belakang pasar. Di sana, ia membuka laptopnya dan menunjukkan laporan keuangan. Masalahnya, ada kredit macet besar, lebih dari 50 mobil. Kami sudah coba hubungi pihak leasing, tapi mereka mengatakan tidak bisa membantu. Kalau ini terus berlanjut, kita akan mengalami kerugian besar. Aku menatap angka-angka di layar. Kita punya cadangan dana, Ada, tapi tidak cukup untuk menutup semua kerugian. Aku menghela napas. Aku akan urus ini. Besok aku ke Jakarta, tapi jangan bilang siapa-siapa. Aku ingin tetap seperti ini. Pak Hadi mengangguk. Tentu mas, kami paham. Ia menutup laptop dan kembali masuk ke mobil. Aku berjalan kembali ke lapak sayuranku. Dinda masih di sana. Tadi siapa? Tanyanya. Rekan kerja. Jawabku. Kamu punya pekerjaan lain? Aku tersenyum. Hanya pekerjaan tambahan, tapi tidak penting. Ia mengganggak. Tapi aku tahu ia masih penasaran. Sore itu, setelah pasar sepi, aku membawa Dinda ke panti asuhan. Ia melihat sekeliling dengan tatapan takjub. Kamu sering ke sini? Tanyanya. Aku mencoba membantu mereka, memberi makan, buku, kadang baju. Dinda melihat anak-anak yang sedang bermain di halaman. Ada yang sedang membaca buku di bawah pohon. Wajah mereka ceria, meski hidup mereka sederhana. Mereka bahagia, kata Dinda pelan. Mereka tidak punya banyak, tapi mereka punya hati yang tulus. Aku memperkenalkan Dinda pada pengasuh panti. Ia menyambutnya dengan ramah. Dinda mulai berbicara dengan anak-anak. Aku melihatnya dari kejauhan. Ia tertawa kecil saat seorang anak kecil menunjukkan hasil menggambar. Aku teringat masa lalu. 5 tahun yang lalu, aku masih hidup mewah. Aku punya mobil mewah, apartemen di lantai atas, dan penghasilan yang membuat banyak orang iri. Tapi aku tak bahagia. Aku merasa hidupku hampa. Aku sering bertengkar dengan Dinda. Karena tekanan pekerjaan, aku merasa hidupku bukan milikku sendiri. Lalu aku memutuskan untuk mundur. Aku menjual sebagian besar sahamku, menyisakan cukup untuk hidup tenang. Aku kembali ke desa, mencoba hidup sederhana. Tapi ternyata, bisnisku tak sepenuhnya hilang. Aku masih punya saham di 5 dealer mobil. Aku menyerahkan pengelolaan pada tim profesional. Tapi aku tetap mengawasi dari jauh. Aku tak ingin kekayaanku menguap, tapi aku juga tak ingin terjebak dalam dunia bisnis yang dulu membuatku hancur. Malam itu, saat kami pulang dari panti, Dinda bertanya lagi. Davin, sebenarnya, kamu itu siapa? Aku menatapnya. Aku Han. Davin, petani, pedagang dan orang biasa. Tapi tadi, pria itu memanggilmu Mas Davin dengan hormat, dan kamu bisa mengurus masalah bisnis besar dengan mudah. Kamu bukan orang biasa. Aku tersenyum. Aku dulu memang bukan orang biasa. Aku dulu bekerja di dunia bisnis, tapi aku memilih keluar. Aku memilih hidup sederhana. Ia diam sejenak, lalu berkata pelan. Kenapa kamu tidak bilang dari dulu? Karena aku tak ingin dihormati karena uang. Aku ingin dihormati karena siapa aku sebenarnya, bukan karena apa yang aku punya. Dinda menunduk. Aku merasa bodoh.
Selama ini aku menghinamu, padahal kamu sebenarnya lebih sukses dari Rangga. Aku menggeleng. Tidak, aku bukan tentang uang, aku tentang hidup yang tenang. Dan itu yang aku pilih. Ia menatapku dengan mata penuh penyesalan. Aku ingin belajar dari kamu. Aku ingin hidup seperti ini. Sederhana, tapi bermakna. Aku tersenyum. Kamu bisa, asal kamu bersungguh-sungguh. Dinda mengangguk. Aku bersungguh-sungguh. Aku melihat langit malam. Bintang-bintang bersinar terang. Aku tahu, hidupku tak sempurna. Tapi, aku punya ketenangan. Aku punya ibu. Aku punya hati yang utuh. Dan mungkin, aku bisa membantu Dinda menemukan ketenangannya kembali. Hari itu cuaca mendung. Awan tebal menggantung di atas langit desa Sumberwangi. Seolah menandakan bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Aku sedang menata sayuran di lapak pasar seperti biasa, saat Pak Hadi muncul lagi. Kali ini, wajahnya terlihat lebih serius dari biasanya. Mas Davin, ada masalah di cabang Bekasi, katanya pelan. Aku mendongak. APA, seorang pelanggan, tidak bisa membayar cicilan motor sportnya. Ini sudah menunggak 3 bulan. Kami sudah kirim surat peringatan, tapi tidak ada respons. Kami akan ambil langkah penyitaan. Aku menghela napas. Siapa nama pelanggannya? Pak Hadi membuka tablet kecilnya dan menunjukkan nama di layar. Dinda Pratama. Jantungku berdebar. Dinda, gumamku pelan. Pak Hadi mengangguk. Iya, dia masih punya tunggakan sekitar 35 juta rupiah. Motor itu atas nama suaminya, Rangga. Tapi karena dia ditahan, nama Dinda yang muncul sebagai penjamin. Aku diam sejenak. Aku tahu, Dinda sedang berusaha. Bangkit. Ia mulai membantuku di pasar. Mulai membantu anak-anak yatim. Dan bahkan mulai hidup sederhana. Tapi ternyata, ia masih punya tanggungan dari masa lalunya bersama Rangga. Kapan rencana penyitaan? Tanyaku. Besok pagi, kami sudah kirim tim. Aku menggigit bibir. Aku tahu, jika motor itu disita, itu akan jadi pukulan besar bagi Dinda. Ia mungkin merasa semua yang ia bangun kembali akan hancur. Tunggu dulu, kataku. Biarkan aku bicara dulu dengan dia. Pak Hadi mengangguk. Baik mas, tapi jangan terlalu lama. Kami harus tindak lanjuti. Ia berjalan pergi. Sementara pikiranku mulai berputar. Aku harus menemui Dinda. Saat pulang, Dinda sedang membantu. Ibu menyapu halaman. Wajahnya cerah, seperti biasa. Tapi, begitu melihatku, ia langsung berhenti. Apa ada yang salah? Tanyanya. Aku menarik napas panjang. Dinda, kamu masih punya cicilan motor? Ia terkejut. Bagaimana kamu tahu? Aku tahu karena itu adalah motor dari dealer kami. Dan kamu menunggak cicilan selama 3 bulan. Mereka mau menyitanya besok pagi. Wajah Dinda langsung memucat. Ia menatapku dengan tatapan campur aduk. Takut, malu, dan mungkin juga rasa bersalah. Maaf Davin, aku tidak tahu harus bilang apa. Aku pikir itu bisa aku atasi sendiri. Aku berencana membayarnya setelah tabungan dari jualan sayur. Cukup. Aku menghela napas. Kamu tidak perlu membayar sendiri. Aku bisa bantu? Ia terkejut. Tapi itu tidak adil untukmu. Aku sudah banyak mempermalukanmu. Aku tidak pantas meminta bantuanmu lagi. Aku tersenyum tipis. Kamu tidak meminta. Aku yang menawarkan. Karena aku tahu, kamu sedang berusaha. Dan aku ingin membantumu. Dinda menunduk. Aku tidak tahu harus bilang apa. Terima kasih, Davin. Tapi, kamu harus janji satu hal. Kataku serius. Apa? Jangan pernah lagi terjebak dalam gaya hidup konsumtif. Hidup sederhana itu bukan kemiskinan, itu adalah kebebasan. Ia mengangguk pelan. Aku janji, keesokan paginya, aku datang ke kantor cabang dealer di Bekasi. Mobil hitam mewah itu sudah diparkir di halaman. Tim penyita sudah siap. Saat mereka melihatku, mereka langsung berdiri. Tegak, Mas Davin? Kata salah satu dari mereka. Aku mengangguk. Ada perubahan. Motor ini tidak akan disita, tapi cicilannya belum lunas. Aku yang akan tanggung. Tapi aku ingin kalian hapus nama Dinda Pratama dari daftar pelanggan. Mereka saling pandang. Tapi itu berarti kita harus tutupi seluruh sisa cicilannya? Tepat. Tim itu mengangguk cepat. Baik mas. Aku menandatangani beberapa dokumen, lalu berjalan keluar. Di luar, Dinda sudah menunggu. I datang. Dengan motor yang sama, tapi kini wajahnya penuh keraguan. Apa sudah selesai? Tanyanya. Aku mengangguk. Yah. Kamu tidak perlu membayar lagi. Cicilan motor kamu sudah lunas. Ia terkejut. Benar, benar.
Tapi jangan jadikan ini kebiasaan. Aku tidak selalu bisa membantumu. Dinda menatapku lama. Lalu, tiba-tiba, Ayah memelukannya penuh penyesalan. Penuh rasa terima kasih. Terima kasih, Davin. Aku tidak akan melupakan ini. Aku tersenyum. Kamu tidak perlu membalasnya padaku. Balas dengan menjadi orang yang lebih baik untuk dirimu sendiri dan untuk orang lain. Ia melepaskan pelukan, lalu mengangguk. Aku akan berubah. Aku janji. Sore itu, Dinda membantuku di pasar. Ayah, terlihat lebih ringan. Sepertinya, beban yang ia rasakan selama ini mulai berkurang. Aku melihatnya tersenyum pada pembeli, membantu menata sayuran, dan bahkan menawarkan buah secara kuma-kuma pada seorang nenek yang tidak punya uang. Aku duduk di bangku kayu, menatap langit senja yang berwarna jingga. Aku tahu, hidupku sederhana, tapi aku juga tahu, aku punya kekuatan untuk membantu orang lain. Bukan karena uangku, tapi karena hatiku, dan mungkin, itulah arti hidup yang sebenarnya. Hari itu cuaca terasa lebih panas dari biasanya. Langit cerah, tanpa awan, tapi angin yang bertiup membawa rasa gerah. Aku sedang menata sayuran di lapak pasar, ketika Pak Hadi datang lagi. Kali ini, ia membawa seorang pria dan seorang wanita, yang langsung menarik perhatianku, di antara mereka berdua. Aku langsung mengenali Dinda. Ia memakai jas biru gelap, dan rok sepan lutut, rambutnya rapi diikat ke belakang. Ia terlihat seperti wanita kota lagi, tapi matanya tak lagi penuh keangkuhan. Ia menatapku dengan tatapan campur antara malu dan penyesalan di sampingnya. Pria berjas abu-abu Rangga berdiri dengan ekspresi ketus. Wajahnya lebih kurus dari terakhir kali aku lihat. Matanya sembab, mungkin karena tekanan hukum yang menimpanya. Tapi sorot matanya tetap sama, sombong dan angkuh. Mas Davin, kata Pak Hadi pelan. Mereka ingin bicara dengan Anda. Aku mengangguk, lalu melihat Dinda. Kamu baik-baik saja? Ia mengangguk pelan. Iya, aku baik. Aku menatap Rangga. Kamu juga? Aku di sini bukan untuk basa-basi. Kami di sini karena ada masalah dengan cicilan motor kami. Tapi sepertinya kamu sudah mengurusnya? Aku tersenyum tipis. Benar, cicilan motor kamu sudah lunas. Kamu tidak perlu membayarnya lagi. Rangga mengeratnya. Jadi benar kamu yang membayarnya. Kau pikir kau sedang menolong kami? Kau pikir kami butuh belas kasihanmu? Aku tidak marah. Aku sudah terbiasa dengan cara pikir orang seperti Rangga. Aku tidak melakukannya untukmu. Aku melakukannya untuk Dinda. Dia sedang berusaha bangkit. Dan aku tidak ingin masa lalunya menghancurkannya. Rangga mendengus lagi. Kau pengecut, masih suka berpura-pura rendah hati. Padahal, kau hanya takut menghadapi dunia nyata. Aku menatapnya dengan tenang. Aku tidak perlu membuktikan apa-apa padamu, Rangga. Aku sudah tahu siapa aku. Dinda menatap kami berdua dengan tatapan gelisah. Rangga, tolong. Jangan seperti ini. Tapi Rangga tak menghiraukannya. Ia menatapku lagi. Kau pikir kau hebat karena kau bisa menyembunyikan kekayaanmu. Kau pikir kau lebih baik dariku hanya karena kau hidup sederhana. Aku bisa seperti ini kalau aku mau. Tapi aku memilih untuk sukses. Aku tidak takut pada dunia nyata. Aku tersenyum, tapi kau takut pada konsekuensi dari pilihanmu. Rangga terdiam sejenak. Aku melanjutkan. Kau membangun bisnismu dengan cara yang salah. Kau menipu orang. Kau hidup dari uang orang lain. Dan sekarang, kau menyalahkan dunia karena kau tertangkap. Kau bukan pria hebat, Rangga. Kau hanya pria yang tak pernah belajar. Rangga mengepalkan tangannya, tapi Dinda menyentuh lengannya. Rangga, cukup. Aku yang salah. Aku yang memilihmu. Aku yang terlalu percaya padamu. Aku yang terjebak dalam dunia yang bukan untukku. Rangga menatap Dinda, lalu mendengus keras. Kau pikir hidup sederhana itu hebat? Kau pikir hidup di pasar seperti ini akan membuatmu bahagia? Aku tersenyum. Aku tidak perlu bahagia menurut ukuranmu. Aku bahagia dengan hidupku. Aku punya ketenangan. Aku punya hati yang utuh. Aku punya orang-orang yang peduli padaku. Dan itu lebih berharga dari semua uang di duniamu. Rangga menatapku sejenak, lalu mendengus lagi. Kau memang aneh. Aku tidak mengerti kau. Aku tersenyum. Itu karena kau tidak pernah mencoba. Beberapa saat kemudian, Rangga memutuskan untuk pergi. Ia tidak mau bicara lagi. Ia pergi dengan langkah kasar, seperti orang yang merasa dikalahkan. Dinda tidak mengikutinya. Ia tetap di tempat, menatapku. Kamu tidak dendam padanya? Tanyanya pelan. Aku menggeleng. Aku tidak pernah dendam padamu pun. Padanya,
Aku hanya ingin kalian berdua menyadari satu hal. Uang bukan segalanya. Hati yang tenang itu lebih berharga. Dinda menunduk. Aku malu karena dulu aku meninggalkanmu karena kemiskinan, tapi ternyata kau lebih kaya dari kami. Bukan dalam uang, tapi dalam ketenangan. Aku tersenyum. Kamu tidak perlu malu. Kamu sudah berusaha. Itu yang penting. Dinda mengangguk. Aku ingin tetap di sini. Aku ingin terus membantumu. Aku ingin hidup seperti ini. Aku ingin menjadi orang yang bermakna. Aku menatapnya. Kamu bisa, asal kamu berkomitmen. Ia mengangguk yakin. Aku akan berkomitmen. Sore itu, kami pulang bersama. Ibu menyambut Dinda dengan ramah. Ia menyiapkan teh hangat dan pisang goreng. Kami duduk di teras, menikmati angin sepoi-sepoi. Kamu tidak pulang? Tanyaku. Dinda menggeleng. Aku tidak ingin pulang ke rumah kosong itu. Aku ingin di sini. Aku ingin merasakan hidup yang tenang. Aku tersenyum. Kamu selalu punya tempat di sini. Malam mulai menjelma. Langit penuh bintang. Sambil berpikir, mungkin inilah balasan dari Tuhan. Bukan dendam, bukan pembalasan, tapi transformasi. Bukan hanya untuk Dinda, tapi juga untukku. Aku bukan orang suci, tapi aku berusaha menjadi orang yang lebih baik. Dan mungkin itulah arti hidup yang sebenarnya. Pagi itu, kabut masih menyelimuti desa Sumberwangi. Angin sepoi-sepoi membawa aroma tanah basah dan daun yang baru saja dipetik. Aku sedang menata sayuran di lapak pasar, seperti biasa. Saat Pak Hadi datang, membawa surat dari kantor pusat dealer. Biasanya, surat-surat seperti itu hanya berisi laporan keuangan atau evaluasi cabang. Tapi kali ini berbeda. Mas Davin, ini untuk Anda, katanya sambil menyerahkan amplop coklat tebal. Aku menerimanya dengan rasa penasaran. Dinda sedang membantu ibu menyapu halaman. Tapi begitu melihat Pak Hadi pergi, ia langsung mendekat. Apa itu? Tanyanya. Aku membuka amplop itu perlahan. Di dalamnya, ada beberapa lembar dokumen, dan satu surat yang ditandatangani oleh tim manajemen dealer. Aku membacanya pelan-pelan, dan mataku langsung membulat. Ini surat pembebasan cicilan untuk semua pelanggan yang menunggak. Kataku pelan. Dinda mengerutkan kening. Maksud, semua pelanggan yang belum bayar, bisa bebas cicilan? Aku mengangguk. Ya. Ini keputusan dari kantor pusat. Mereka ingin menghapus semua tunggakan yang sudah lebih dari 3 bulan, sebagai bentuk CSR dan dukungan untuk masyarakat yang terdampak ekonomi. Dinda terdiam sejenak. Lalu ia menatapku. Kamu yang mengusulkannya ya? Aku tipis. Aku hanya memberi saran, tapi keputusan akhir tetap dari tim manajemen. Ia menggeleng pelan. Tapi kamu tahu, ini akan membantu banyak orang, termasuk aku, termasuk banyak keluarga kecil yang tidak punya banyak uang. Aku mengangguk. Itu tujuan dari surat ini. Bukan hanya untuk pelanggan, tapi juga untuk kita semua, agar kita bisa saling membantu, meskipun dalam bentuk yang sederhana. Sore itu, Dinda dan aku pergi ke panti asuhan. Anak-anak sedang bermain di halaman. Ada yang sedang membaca buku di bawah pohon randu. Aku menyerahkan surat itu pada pengasuh panti. Ini untuk motor yang mereka pinjam dari dealer, kataku. Cicilannya sudah lunas. Pengasuh panti itu terkejut. Benar, ini tidak akan disita lagi. Tidak, mereka bisa terus memakainya. Untuk antar jemput anak-anak, belanja ke pasar, atau keperluan panti. Pengasuh itu tersenyum lebar. Terima kasih, Mas Davin. Terima kasih banyak. Kami tidak tahu harus bilang apa. Aku tersenyum. Tidak perlu membalasku. Balas dengan membantu anak-anak ini. Itu saja. Dinda menatapku dengan tatapan penuh makna. Kamu benar-benar tidak pernah berubah ya? Aku tertawa kecil. Maksudmu, kamu selalu berpikir tentang orang lain. Bahkan saat kamu punya kekuatan untuk membantu dirimu sendiri, kamu justru membantu orang lain. Aku menggeleng. Bukan membantu orang lain, tapi membantu diriku sendiri. Karena dengan membantu mereka, aku merasa hidupku punya makna. Dinda diam sejenak. Lalu ia berkata pelan, aku ingin seperti kamu. Aku menatapnya. Kamu bisa, tapi kamu harus berkomitmen. Bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk selamanya. Ia mengganggak, aku berkomitmen. Beberapa hari setelah surat itu diterbitkan, banyak pelanggan yang datang ke dealer untuk mengambil dokumen pembebasan cicilan. Ada yang menangis, ada yang tersenyum lebar. Ada yang bahkan membawa buah tangan untuk tim manajemen. Sebagai ucapan terima kasih, aku sengaja tidak muncul di kantor dealer saat itu. Aku ingin semua ini terlihat alami, bukan karena aku. Aku ingin orang-orang percaya
bahwa itu adalah kebijakan perusahaan, bukan ulahku. Tapi Dinda tahu. Ia tahu, aku yang ada di balik semuanya. Kamu tidak pernah ingin dihargai ya, Tanya. Suatu malam saat kami sedang minum teh di teras rumah, aku tersenyum. Aku sudah dihargai. Dengan ketenangan, dengan hati yang utuh, dengan orang-orang yang peduli padaku. Dinda menatap langit malam. Dulu, aku pikir kebahagiaan itu adalah uang, rumah besar, mobil mewah, pesta, gaya hidup yang terlihat sempurna. Tapi sekarang aku mulai menyadari. Kebahagiaan itu sederhana. Seperti ini, duduk di teras rumah kecil, minum teh hangat, dan berbicara dengan orang yang peduli padamu. Aku tersenyum. Itu karena kamu mulai membuka hatimu. Dan aku tidak ingin menutupnya lagi. Aku mengangguk. Maka, jagalah. Malam itu, aku tidur dengan tenang. Di luar, angin berhembus lembut. Langit penuh bintang. Aku merasa damai. Bukan karena uang, bukan karena kekuasaan, tapi karena aku tahu. Aku telah melakukan sesuatu yang benar. Aku bukan orang suci. Aku punya masa lalu yang pahit. Aku punya luka yang tak sepenuhnya sembuh. Tapi aku berusaha. Aku berusaha menjadi orang yang lebih baik untuk diriku sendiri dan untuk orang-orang di sekelilingku. Dan mungkin itulah arti hidup yang sebenarnya. Pagi itu, Dinda datang ke pasar lebih awal dari biasanya. Ia membawa kantong plastik besar berisi beras, telur, dan sedikit daging. Aku melihatnya dari balik tumpukan sayuran. Ini untuk siapa? Tanyaku sambil membantunya menurunkan kantong itu dari motor. Untuk panti, jawabnya sambil tersenyum. Aku ingin mereka bisa makan enak hari ini. Aku masak semalam. Aku mengangguk pelan. Kamu mulai suka masak. Ia tertawa kecil. Belum juga. Tapi aku ingin belajar. Aku ingin bisa melakukan lebih dari sekadar membantu di pasar. Aku tersenyum. Kamu sudah berubah, Dinda. Ia menatapku. Aku memang ingin berubah. Sejak cicilan motor itu lunas, Dinda semakin sering membantuku di pasar dan di panti asuhan. Ia mulai mengenal anak-anak yatim satu persatu. Ia bahkan sudah hafal nama mereka. Ia juga mulai belajar memasak, membersihkan, dan menjahit. Hal-hal kecil yang dulu mungkin terasa asing baginya. Tapi perubahan itu tidak selalu mudah. Beberapa hari setelah ia membawa makanan ke panti, aku melihatnya sedang menangis di teras rumah. Ia duduk sendirian, memandang langit. Aku mendekat dan duduk di sebelahnya. Ada apa? Ia menatapku dengan mata berkaca-kaca. Aku merasa bodoh. Kenapa? Karena aku baru menyadari semua ini sekarang. Aku baru merasakan hidup yang tenang setelah hancur. Aku baru belajar rendah hati setelah dihina. Aku merasa aku terlalu lama buta. Aku tersenyum tipis. Kamu tidak buta. Kamu hanya tersesat sebentar. Semua orang punya masa lalu yang kelam. Yang penting, kamu tidak terjebak di sana. Dinda menatapku. Aku ingin lebih dari sekadar membantu. Aku ingin punya tujuan hidup yang benar-benar bermakna. Aku ingin bisa membantu orang lain seperti kamu. Aku menggeleng. Kamu tidak harus sepertiku. Kamu bisa menemukan jalanmu sendiri. Yang penting, kamu tulus. Ia mengangguk. Aku akan coba. Beberapa minggu berlalu. Dinda mulai aktif di panti. Ia membantu mengajar anak-anak saat sore hari. Ia juga mulai merancang program kecil untuk panti, seperti kelas menjahit dan pertemuan rutin dengan orang tua asuh. Suatu sore, ia datang ke pasar dengan wajah cerah. Aku dapat ide, katanya sambil duduk di bangku kayu. Apa? Aku ingin buka usaha kecil. Mungkin jualan makanan, atau jahit baju. Aku ingin bisa mandiri. Aku ingin punya penghasilan sendiri, bukan dari orang lain. Aku tersenyum. Itu ide bagus, tapi aku tidak tahu harus mulai dari mana. Aku berpikir sejenak, kita bisa mulai dari yang kecil. Misalnya, bisa coba jualan nasi uduk di pasar. Bu Siti sudah tua, dan dia bilang ingin pensiun. Aku bisa bantu kamu beli beras dan lauknya. Kamu tinggal masak dan jual. Dinda terdiam sejenak, lalu ia mengangguk. Aku akan coba. Beberapa hari kemudian, Dinda benar-benar mulai berjualan nasi uduk. Ia memakai tenda kecil di samping lapak sayuranku. Ia memasak sendiri, menata lauk, dan melayani pembeli. Awalnya, ia masih canggung, tapi perlahan. Ia mulai lancar, pembeli mulai datang. Beberapa dari mereka adalah tetangga yang tahu cerita lalunya. Tapi mereka tidak mengejek. Mereka malah menyemangatinya. Aku senang lihat kamu seperti ini, kataku suatu malam, saat kami pulang bersama. Dinda tersenyum. Aku juga. Aku merasa hidupku punya arah sekarang. Aku mengangguk. Itu yang penting.
Tapi itu tidak selalu disambut dengan baik. Suatu hari, Rangga datang ke pasar. Ia melihat Dinda sedang melayani pembeli. Wajahnya berubah. Ia mendekat dengan langkah kasar. "Apa yang kamu lakukan di sini?" tanyanya dengan nada tinggi. Dinda menatapnya tanpa takut. "Aku sedang berjualan. Aku sedang mencoba hidup baru." Rangga mendengus. "Kau pikir ini hidup baru? Wallah nasi, adak di pasar kau bisa jadi bahan tertawaan." Dinda tidak marah. Ia tersenyum. "Aku tidak peduli. Aku bahagia seperti ini." Rangga menatapku. "Kau pasti senang ya, melihatnya jatuh dan merangkak lagi. Karena bantuanmu." Aku tersenyum. "Aku tidak senang melihat orang susah. Aku hanya senang melihat orang berubah menjadi lebih baik." Rangga mendengus lagi. "Kalian berdua memang aneh." Lalu pergi. Dinda menatap punggungnya sampai menghilang. "Kamu tidak marah?" tanyaku. Ia menggeleng. "Aku tidak marah lagi. Aku hanya kasihan padanya. Karena dia masih terjebak dalam dunia yang sama." "Tapi aku sudah keluar." Aku tersenyum. "Kamu benar-benar berubah." Ia mengangguk. "Aku memang berubah, dan aku tidak akan kembali lagi." Malam itu, kami duduk di teras rumah. Langit penuh bintang, angin sepoi-sepoi. Ibu menyiapkan teh hangat. Dinda menatap langit. "Dulu, aku tidak pernah menikmati hal-hal kecil seperti ini," katanya pelan. "Aku selalu sibuk dengan ponsel, dengan uang, dengan gaya hidup. Tapi sekarang, aku merasa hidup benar-benar tenang." Aku tersenyum. Karena kamu sudah menemukan ketenanganmu sendiri." Ia menatapku, dan aku tidak akan kehilangannya lagi. Aku mengangguk. Semoga kami duduk diam, menikmati malam yang damai. Aku tahu, Dinda masih punya banyak hal yang harus dihadapi. Tapi, aku juga tahu, ia sudah menemukan jalannya. Dan mungkin, itulah arti hidup yang sebenarnya. Malam itu, hujan turun deras. Langit seperti menumpahkan segala kesedihannya ke bumi. Di dalam rumah, ibu sedang memasak sup hangat. Sementara Dinda duduk di ruang tamu, membaca buku pelajaran anak-anak. Aku sedang menata sayuran untuk besok. Pagi, suara dering ponselku memecah keheningan. "Mas Davin?" kata suara di seberang. "Ini Pak Hadi." Aku langsung tahu. Ini bukan panggilan biasa. Suaranya terdengar cemas. "Apa ada masalah di cabang Jakarta?" tanyaku. "Bukan masalah. Bisnis. Ada sesuatu yang mungkin harus kamu tahu." Aku menunggu. Tadi malam, Rangga datang ke kantor. Dia membawa surat penjualan aset. Dia ingin menjual semua asetnya yang tersisa. Rumah, mobil, tanah. Dia bangkrut. Aku diam sejenak. Dia bilang, dia tidak punya pilihan. Semua disita karena kasusnya dengan KPK. Dia bahkan sudah dipecat dari beberapa bisnis yang tersisa. Dan, Dinda, dia bilang, sudah pergi, meninggalkannya. Aku menatap Dinda yang masih sibuk membaca buku. Ia tidak tahu apa-apa. "Terima kasih, Pak Hadi," kataku pelan. "Aku akan urus ini." Aku menutup telepon, lalu duduk di kursi rotan. Yang biasa dipakai ibu, hatiku terasa berat. Bukan karena kasihan pada Rangga, tapi karena aku tahu, ini adalah akhir dari sebuah perjalanan yang salah. Keesokan paginya, hujan belum reda. Langit masih gelap. Aku dan Dinda pergi ke pasar seperti biasa. Meski langkah kami terasa lebih berat, karena jalanan becek. Saat kami sampai, Dinda tiba-tiba menerima pesan dari Rangga. Aku melihatnya membaca dengan ekspresi kosong. Lalu ia menatapku. "Rangga, meninggalkanku," katanya pelan. Aku tidak terkejut. Dia sudah bangkrut? Ia mengangguk. Dia bilang, dia tidak bisa lagi hidup seperti ini. Dia merasa hancur. Dia pergi keluar kota. Tidak tahu kapan kembali. Aku menatapnya. "Kamu merasa sedih?" Ia diam sejenak, lalu menggeleng pelan. Aku hanya merasa kasihan padanya. Dia tidak pernah belajar, dia tidak pernah berubah. Dan sekarang, dia sendirian. Aku tersenyum tipis. "Kamu tidak sendirian, kamu punya kami." Dinda menatapku, lalu tersenyum lemah. Aku tahu, dan aku bersyukur. Beberapa hari setelah itu, Dinda mulai lebih aktif di pasar. Ia terus berjualan nasi uduk, dan permintaan semakin meningkat. Ia juga mulai menawarkan jasa menjahit pakaian sederhana. Ia belajar dengan cepat, dan semakin percaya diri. Tapi suatu sore, saat kami pulang dari pasar, hujan kembali turun. Kami berhenti di pinggir jalan, karena mobilku mogok. Tepat di depan kami, ada seorang anak kecil, sedang duduk di bawah pohon. Dengan jaket yang basah kuyup, Dinda langsung turun dari mobil. Ia menghampiri anak itu.
Kamu sendirian? Tanyanya lembut. Anak itu mengangguk. Iya, Mbak. Aku habis dari rumah nenek. Aku tidak punya uang untuk naik angkot pulang. Dinda menatapku. Aku mengangguk. Naik saja ke mobil kami, katanya sambil menunjukkan mobil tua kami. Kami antar kamu pulang. Anak itu terkejut. Benar, terima kasih, Mbak. Dinda tersenyum. Tidak apa-apa, setiap orang pernah butuh bantuan. Saat anak itu masuk ke mobil, Dinda menatapku. Dulu, aku tidak akan peduli pada anak seperti ini, katanya pelan. Aku hanya peduli pada uang, pada penampilan, pada apa yang orang lain pikir tentangku. Aku tersenyum. Sekarang kamu sudah berubah, Ea Menggang, dan aku tidak akan kembali lagi. Beberapa hari kemudian, saat kami sedang makan malam, Dinda tiba-tiba berkata, aku ingin buka usaha yang lebih besar. Ibu dan aku menatapnya. Apa maksudmu? Tanyaku. Aku ingin buka warung makan kecil, bukan hanya jualan nasi uduk di pasar, tapi warung yang bisa buka setiap hari. Tempat orang bisa makan enak dengan harga terjangkau? Aku tersenyum. Itu ide bagus. Tapi aku tidak punya cukup uang untuk menyewa tempat. Aku menatapnya. Aku bisa bantu. Tapi harus berkomitmen. Ini bukan hanya bisnis. Ini adalah bagian dari perjalananmu. Dinda mengangguk yakin. Aku berkomitmen. Beberapa minggu kemudian, warung kecil kami sudah berdiri. Di pinggir jalan, tidak jauh dari pasar. Kami menemaninya. Warung Bunda, Dinda memasak sendiri. Sementara aku membantunya mengatur keuangan dan pembelian bahan. Pelanggan mulai datang. Ada tukang becak, pedagang kecil, bahkan anak-anak sekolah yang makan siang di sana. Warung itu menjadi tempat yang hangat. Bukan hanya karena makanannya, tapi juga karena hati yang ada di dalamnya. Suatu sore, saat kami sedang menutup warung, sebuah mobil berhenti di depan. Seorang pria keluar, rambutnya kusut, bajunya compang-camping, wajahnya kotor. Aku mengenalinya. Rangga. Ia menatap kami berdua, matanya berkaca-kaca. Dinda, aku tidak punya tempat lagi. Dinda menatapnya lama. Tapi ia tidak marah. Ia tidak mengejek. Ia hanya berkata pelan. Kamu lapar? Ayo masuk. Aku sediakan makan. Rangga terdiam. Lalu ia masuk perlahan. Aku menatap Dinda. Ia tersenyum kecil. Kamu benar, katanya pelan. Aku sudah berubah. Aku mengangguk. Dan kamu membuktikannya hari ini. Malam itu, kami duduk di teras rumah. Langit sudah cerah. Bintang-bintang kembali menyala. Aku menatap Dinda. Kamu tidak takut dia akan menghancurkan semua ini lagi? Tanyaku. Ia menggeleng. Aku tidak bisa mengubah masa lalu, tapi aku bisa memilih jalanku sekarang. Dan aku memilih jalanku sendiri. Aku tersenyum. Kamu benar-benar berubah. Ia menatap langit. Aku sudah menemukan ketenanganku. Aku menatapnya, dan kamu tidak akan kehilangannya lagi. Ia mengganggak tidak akan. Kami duduk diam, menikmati malam yang tenang. Aku tahu, hidup tidak akan selalu mudah. Tapi aku juga tahu, Dinda sudah menemukan jalannya. Dan mungkin, itulah arti hidup yang sebenarnya. Langit pagi cerah, sinar matahari menyelinap di balik pepohonan randu yang menjulang tinggi di pinggir jalan desa. Aku sedang menata sayuran di lapak pasar seperti biasa. Saat Dinda datang dengan langkah ringan, ia memakai jilbab biru muda dan baju sederhana, wajahnya cerah. Mas Davin, warung kita sudah bisa dipesan lewat aplikasi, katanya sambil menunjukkan ponselnya. Aku tersenyum. Kamu memang hebat. Dulu, kamu bahkan tidak tahu cara masak nasi. Ia tertawa kecil. Sekarang aku bisa masak nasi uduk, tumisan, dan bahkan sop bening. Aku mengangguk. Dan kamu lebih dari itu. Kamu sudah berubah. Bukan hanya cara hidupmu, tapi juga hatimu. Dinda menatapku dengan senyum yang tulus. Itu semua karena kamu. Aku menggeleng. Tidak, itu karena kamu sendiri. Aku hanya menunjukkan jalan, tapi kamu yang memilih untuk berjalan di atasnya. Beberapa bulan berlalu, warung Bunda semakin dikenal. Bukan hanya karena makanannya yang lezat dan harganya yang ramah kantong, tapi juga karena nuansa kekeluargaan yang terasa di dalamnya. Anak-anak yatim sering datang untuk makan gratis. Tukang becak bisa duduk lama tanpa diburu-buru. Oke, banyak orang yang datang bukan hanya untuk makan, tapi untuk sekadar merasakan ketenangan. Suatu sore, saat kami sedang menutup warung, seorang pria tua datang. Ia memakai baju kompeng camping dan membawa kantong plastik berisi pakaian bekas. Anak muda, bisa saya titipkan pakaian ini di warungmu? Tanyanya dengan suara serak. Aku mengangguk.
Kami menerima donasi pakaian layak pakai untuk anak yatim. Ia tersenyum. Terima kasih. Saya dengar dari tetangga. Katanya, di sini tempatnya orang baik. Aku menatap Dinda. Ia tersenyum lebar. Kami hanya ingin membantu, katanya. Pria tua itu mengangguk. Saya doakan kalian selalu dikelilingi orang baik. Setelah ia pergi, Dinda menatap langit senja. Aku tidak pernah menyangka hidupku akan seperti ini. Aku tersenyum, tapi ini adalah hidup yang kamu pilih. Dan itu membuatnya lebih bermakna. Beberapa minggu setelah itu, Rangga mulai tinggal di rumah kecil dekat panti asuhan. Ia tidak kembali ke dunia lama. Tapi juga belum sepenuhnya pulih. Ia sering membantu di panti. Kadang memperbaiki atap yang bocor, kadang membawa beras dari pasar. Ia masih diam dan pendiam, tapi setidaknya ia sudah berusaha. Suatu malam, ia datang ke rumahku. Ia duduk di teras, menatap langit. Aku dulu merasa hebat, katanya pelan. Aku punya uang, mobil, rumah besar. Aku pikir itu semua cukup untuk membuatku bahagia. Aku tidak menyela, tapi ternyata aku salah, lanjutnya. Aku tidak punya ketenangan. Aku tidak punya hati yang utuh. Aku hanya punya rasa takut. Takut kehilangan uang, takut kehilangan kekuasaan, takut kehilangan duniamu, Dinda. Aku menatapnya. Kamu masih punya kesempatan untuk berubah. Ia mengangguk. Aku tahu, tapi aku tidak tahu harus mulai dari mana. Aku tersenyum. Mulailah dari hal kecil. Bantu orang lain. Berikan waktu. Berikan hati. Itu adalah langkah pertama untuk pulih. Ia menatapku lama. Lalu ia berkata, terima kasih Davin, aku tidak pernah benar-benar minta maaf sebelumnya. Aku mengangguk. Sudahlah, yang penting, kamu berubah, bukan untukku, tapi untuk dirimu sendiri. Beberapa bulan kemudian, hidupku tetap seperti biasa. Pagi-pagi aku pergi ke pasar, siang hari di warung sahur ke panti, malam kembali ke rumah. Tapi ada perubahan kecil yang terasa besar. Suatu malam, saat aku dan Dinda sedang menutup warung, sebuah mobil berhenti di depan. Sebuah mobil tua, agak kusam, tapi masih layak jalan. Di dalamnya, ada seorang pria dan seorang wanita dengan anak kecil di belakang. Mereka turun, pria itu menatap kami dengan tatapan penuh makna. Permisi, Mas, bisa kami makan di sini? Kami tidak punya banyak uang. Aku tersenyum. Silakan, makan sepuasnya. Tidak perlu bayar. Wanita itu terkejut. Benar, terima kasih. Aku melihat anak kecil itu. Ia memakai baju compang-camping. Tapi matanya berbinar. Aku ingat. Masa lalu, aku dulu juga pernah seperti mereka. Tapi sekarang, aku bisa membantu. Dinda duduk di sebelah mereka, menemani makan. Aku menatapnya dari kejauhan. Ia terlihat tenang, bahagia. Beberapa hari kemudian, saat aku sedang menata sayuran di pasar, sebuah mobil berhenti di depan. Tapi bukan mobil mewah. Ini adalah mobil tua. Sama seperti milikku. Di dalamnya, Dinda duduk di sebelah sopir. Rangga, mereka, keluar, membawa kantong besar berisi beras dan sayuran. Ini dari hasil jualan warung, kata Dinda. Aku ingin bawa ke panti. Aku tersenyum. Kamu benar-benar sudah berubah. Ia menatapku. Aku sudah menemukan jalanku. Aku mengangguk, dan kamu tidak akan kehilangannya lagi. Malam itu, kami duduk di teras rumah. Langit penuh bintang. Ibu menyeduh teh hangat. Rangga duduk di pojok, diam, tapi tenang. Dinda menatap langit. Dulu, aku tidak pernah percaya hidup bisa seperti ini, katanya pelan. Aku pikir, kebahagiaan hanya ada di dunia yang kaya. Tapi aku tahu, kebahagiaan itu sederhana, seperti ini. Duduk di teras, minum teh hangat, dan bersama orang-orang yang peduli padamu. Aku tersenyum. Itu karena kamu membuka hatimu. Ia menatapku, dan aku tidak akan menutupnya lagi. Aku mengangguk. Semoga kami duduk diam, menikmati angin malam yang sepoi-sepoi. Aku tahu, hidup tidak selalu mudah, tapi aku juga tahu, ketenangan itu nyata, dan ia ada di hati yang tulus. Dan mungkin, itulah arti hidup yang sebenarnya.